Kak, sudahlah jangan tunggu Setiawan Junaidi pulang. Cepat minta Bapak Hartono Indra tanda surat wasiatnya. Kalau tidak, harta keluarga akan diambil oleh Setiawan Junaidi, si anak tertua Hartono hanya atas nama dan dibagi-bagi. Iya, Bibi. Setiawan Junaidi itu cuma anak haram yang ditemukan entah dari mana. Mana ada haknya untuk merebut harta kalian? Kalian tahu tidak? Aku cacat sejak lahir. Wajahku terlahir aneh. Apa? Ini bagaimana bisa? Nak, ini Ayah. Indra, ayah. Tidak. Sudah tidak bernapas. Kesehatan Bapak Hartono Indra tidak baik. Dia tidak suka hari hujan. Ibu, siapkan pemakaman untuk ayah. Setiawan Junaidi sudah pulang. Kalian semua keluar. Kakak ipar memang sudah pikun. Apa Setiawan Junaidi ini dewa? Langit berubah cuaca, harus lihat raut wajahnya. Keluar. Kak. Kak. Kau selamatkan aku lagi, Setiawan Junaidi. Selama ini, kau banyak menderita di keluarga Hartono. Keluarga Hartono bisa seperti sekarang, semua karena kau. Tapi mereka memperlakukanmu seperti ini. Tidak apa-apa, Bapak Hartono Indra. Dalam latihan spiritual waktu tak berarti. Seharusnya aku memutuskan ikatan duniawi. Tidak membiarkanmu beritahu mereka kebenaran. Itu permintaanku sendiri. Setiawan Junaidi, Bapak Hartono Indra tahu kau sudah banyak berbuat untuk keluarga Hartono. Tapi aku benar-benar tidak tenang. Aku mohon, setelah aku pergi, kau bantu aku menjaga keluarga Hartono dan kedua putriku, terutama Hartono Raisa. Hartono Raisa tiba-tiba pingsan, karena dia terlahir dengan ketidaklengkapan 3 aspek roh spiritual. Aku akan pulang sekali setahun untuk memperbaiki roh spiritualnya, untuk memastikan dia baik-baik saja. Ikatan duniawiku hampir habis. Paling banyak hanya bisa melindungi keluarga Hartono 5 tahun lagi. Tapi, aku sudah menemukan cara melengkapi roh spiritual Hartono Raisa. Hanya butuh 5 tahun, dia akan sama seperti orang biasa. Baik. Begin juga baik. Aku bisa pergi dengan tenang. Hartono Raisa, mulai hari ini, aku secara resmi menyerahkan posisi kepala keluarga Hartono padamu. Kukira kakek tua itu sangat sayang si anak haram itu. Sekarang lihatnya, tetap darah daging sendiri yang lebih dekat. Tapi kau harus berjanji satu hal padaku. Aku ingin kau menikahi Setiawan Junaidi. Aku ingin kamu menikahi Setiawan Junaidi. Kamu gila. Dia, Setiawan Junaidi. Cuman yang numpang hidup di keluarga Hartono. Dia pantas apa untuk menikahi Hartono Raisa? Betul Om, Hartono Raisa kan anak sulung keluarga Hartono. Paling tidak harus cari yang sepadan. Paman, Hartono Raisa adalah penerus keluarga Hartono. Dia Setiawan Junaidi itu siapa? Cuman anak angkat yang numpang menghisap darah keluarga Hartono. Anak haram. Dia diam kau. Dengar ya. Siapa yang menikah dengan Setiawan Junaidi, keluarga Hartono ini akan kuberikan padanya. Kalian kan mau tahu isi wasiat? Ini wasiatnya. Hartono Indra, untuk apa Bapak melakukan ini? Bahkan tanpa hubungan ini, aku akan tetap merawat keluarga Hartono dengan sepenuh hati. Sudah dapat untung, masih so alim. Orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, sampah. Berani-beraninya bilang mau merawat keluarga Hartono. Paman sampai mengajukan syarat seperti ini. Pasti karena kau yang meracuni. Sudah, jangan bertengkar. Ayah, tenang saja.
Aku akan menikahi Setiawan Junaidi. Aku akan merawatnya untuk ayah. Dan menghabiskan sisa hidup bersamanya. Benang ikatan jodoh takdir. Pantas saja aku meramal, baru 5 tahun lagi, baru bisa menyelesaikan urusan duniawi. Lima tahun berlalu dalam sekejap. Setelah makan ramuan obat terakhir ini, jiwa dan roh Hartono Raisa bisa dipulihkan. Ada apa? Aku tadi bukan di kediaman keluarga Hartono. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Pantasan keluarga Hartono hanya tinggal 2 orang gadis kecil. Tapi malah semakin maju. Ternyata di belakangnya ada orang hebat sepertimu. Segera antar 1 porsi Long Xiu Su ke KTV Shenghao. Harus sampai dalam setengah jam. Setengah jam? Dari keluarga Hartono ke toko Sutanto saja sudah butuh setengah jam. Apalagi dari toko Sutanto ke Shenghao arahnya malah berlawanan. Itu bukan masalah yang perlu kupikirkan. Hartono Raisa. Menurutmu, apa aku terlalu menyusahkannya? Katakan, kenapa tiba-tiba aku ingin makan long susu? Tidak, membantumu itu keberuntungan baginya. Jangan merasa terbebani. Tenang saja Darmawan Galang. Setiawan Junaidi itu cuma anjing peliharaan kakak Hartono Raisa. Jangankan mengantar long susu. Kalau kakak Hartono Raisa suruh dia makan tai, dia juga mau. Kak, kamu selalu menyuruh suahkan kakak ipar. Sekarang malah berhubungan dengan pria lain. Kamu tidak takut kakak ipar marah? Jangan ngomong sembarangan. Aku dan Darmawan Galang cuma teman. Sedangkan Setiawan Junaidi hidupnya bergantung padaku. Baru bisa hidup mewah seperti sekarang. Dia pantas apa untuk marah? Setiawan Junaidi. Ini adalah kue janggut naga dari toko Sutanto yang Anda minta. Selain itu, proyek di bagian timur kota itu juga sesuai dengan perintah Anda sebelumnya, diserahkan kepada keluarga Hartono. Bagus. Dalam beberapa hari lagi, ulang tahun ke-100 Anda, saya akan datang. Terima kasih banyak, Setiawan Junaidi, Darmawan Wahyu di Balai Dewa Mulia, dengan hormat menyambut kedatangan Setiawan Junaidi. Darmawan Galang, saya tahu. Jika bukan karena Anda, grup Darmawan pasti tidak akan menyerahkan proyek di bagian timur kota itu kepada keluarga Hartono kami. Saya bersulang untuk Anda. Baik, ayah. Darmawan benar-benar tidak menyangka Anda ternyata adalah grup Darmawan keponakan kandung Darmawan Wahyu. Saya bilang tidak heran selama ini keluarga Darmawan selalu kepada kami sangat perhatian. Dengan hubungan saya dan Hartono Raisa, memperhatikan keluarga Hartono sedikit juga seharusnya. Jika bukan karena Hartono Raisa tiba-tiba menikah, kita mungkin sudah menjadi satu keluarga. Sekarang juga ada kesempatan loh. Hartono Raisa, kamu lebih baik dengan Setiawan Junaidi itu bercerai saja. Dia cuma sampah yang hidup bergantung padamu. Perusahaan ada masalah, dia sama sekali tidak bisa membantu. Mana bisa dibandingkan dengan Darmawan Galang pemuda berbakat seperti ini. Benar kan? Iya, Hartono Raisa, kamu sudah sangat membencinya. Lebih baik bercerai saja dengannya. Sudahlah. Tidak bisa melanggar keinginan terakhir ayah dulu. Memeliharanya cuma tambah 1 mulut. Keluarga Hartono kami bukan tidak bisa memeliharanya. Mari kita minum bersama lagi. Saudara, Kue Dragon Beard yang kamu minta. Duduklah.
Berakomak. Lagi pula ini dibawakan untukku. Kasihan juga Hartono Raisa. Aku dan dia sudah putus 5 tahun lalu. Tak disangka, masih ingat dengan jelas, kalau aku suka makan kue Dragon Beard dari toko Sutanto. Kamu maksa aku datang dalam waktu setengah jam. Hanya untuk mengantarkan makanan. Untuk mantan kekasihmu. Kamu hanyalah anjing keluarga Hartono. Kamu disuruh melakukan sesuatu. Lakukan saja dengan baik. Jangan banyak bicara. Kenapa kamu cemburu? Kalau barangnya sudah sampai, pergilah. Jangan buat masalah untukku. Setiawan Junaidi adalah suamiku dan juga salah satu pemilik keluarga Hartono. Berani sekali kau memerintahnya seenaknya. Segera minta maaf. Tanpa disadari, benang merah jodoh ini ternyata sudah memudar, hampir tak terlihat. Baiklah, masa 5 tahun sudah berakhir. Setelah merebus ramuan terakhir hari ini, aku juga harus pergi. Pergilah, mau kuantarkan? Oh, Mau pergi kemana? Tinggal dulu, minum 2 gelas. Biar kulihat, Hartono Raisa tersayang, ternyata menikah dengan orang seperti apa. Sampai-sampai aku, Darmawan Galang, tak bisa Darmawan, dia cuma sampah. Mana bisa dibandingkan dengan Anda? Dia cuma dulu pakai cara licik membujuk kakek, supaya Raisa dinikahkan dengannya. Jadi hidupnya numpang makan dari keluarga Hartono. Kalau tidak, sekarang entah di mana dia mengemis. Tidak bisa minum alkohol. Saya duluan. Galang menyuruhmu minum, ya temani dia minum beberapa gelas. Cengeng sekali, tidak seperti pria. Kak, apa yang kamu bicarakan? Kamu lupa kakak ipar dia alergi alkohol. Apa alergi alkohol? Karena tidak bisa minum, malah harus lebih banyak minum. Seorang pria dewasa, minum alkohol saja tidak bisa. Masih bisa apa lagi? Masa depan apa yang bisa diharapkan? Ayo, minum 1 gelas. Minumlah, minum sedikit saja, tidak akan apa-apa. Setiawan Junaidi. Ini tahun baru, semua orang sedang bersulang untuk para senior. Kenapa cuma kamu banyak tingkah? Cepat minum. Kak Junaidi alergi alkohol. Kamu tidak tahu? Kalau suka minum, minum sendiri saja. Kak, kita pergi. Tidak minum. Kau yang pemegang Junaidi. Begitu tidak menghargai aku? Kau pikir aku ini patung tanah liat yang tidak punya amarah? Galang, kamu baik-baik saja? Setiawan, kamu gila ya? Berani-beraninya kamu memukul orang. Kamu sekarang segera minta maaf ke Galang. Kak, kakak ipar jelas-jelas tidak melakukan apa-apa. Mengapa kakak ipar yang harus minta maaf? Kalau mau minta ya Darmawan Galang yang harus minta maaf. Pura-pura aja. Maksudmu apa sih? Kamu pikir aku yang mengatur sandiwara ini dan sengaja cari gara-gara? Memangnya kenapa? Kamu kan sudah tahu kakakku sudah menikah. Masih sengaja mencampuri dan merusak. Aku beritahu kamu sudah lama aku tidak suka sama kamu. Pria selingkuhan. Hartono Aisyah, kamu ngomong apa sih? Hartono Raisa, kamu keterlaluan. Diam. Kamu ini menantu yang hidupnya bergantung padaku. Berhak apa kamu menasihatiku? Lagi pula, kalau bukan kamu yang mulai, bagaimana mungkin urusannya bisa berkembang sampai begini? Sudahlah Raisa. Jangan karena hal kecil seperti ini mempengaruhi hubungan kalian berdua. Dia tidak mau minta maaf ya? Tidak apa-apa. Kalau gitu kita main aja. Kalau kamu menang, urusan hari ini kita lupakan. Kalau kamu kalah, aku mau kamu menghabiskan semua minuman ini. Untukku, sebagai permintaan maafmu padaku. Bogesa. Kamu tuh ya, sudah ku bilang kakak iparku alergi alkohol.
Meski cuma minum setengah gelas, bisa merenggut nyawa. Kamu malah menyuruhnya minum sebanyak ini? Hartono Aisyah, aku sudah cukup memberi muka pada keluarga Hartono. Urusan hari ini aku tidak kebrin, tidak apa-apa. Cuma khawatir pamanku, Darmawan Wahyu, dia mungkin tidak akan menerima begitu saja. Bagaimana menurutmu, Raisa? Galang, urusan hari ini pasti akan ku beri penjelasan padamu. Cepat minta maaf ke Galang. Keponakan Darmawan Wahyu. Tak disangka Darmawan Wahyu yang cerdik seumur hidupnya punya keponakan sebodoh kamu. Setiawan, kamu hati-hati bicaranya. Kamu tidak lihat-lihat diri kamu sendiri itu apa sih? Kalau kamu merusak hubungan keluarga Darmawan dan Hartono, kamu sanggup tanggung jawab? Setiawan, kamu yang memukul orang duluan. Galang baik hati, memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu terima kasih. Baiklah, ayo main. Kalau memang mau main, maka kedua belah pihak harus ada hukumannya. Bukannya kamu suka makan kue Dragon Beard? Yang kalah harus menghabiskan semua kue Dragon Beard ini, agar tidak sia-sia pamanmu datang ke sini khusus. Apa yang kau omongin? Kue Sutra Naga ini, apa hubungannya dengan pamanku? Kayaknya dia sudah gila karena marah. Bicara sembarangan. Sampai-sampai mikirin taruhan. Jangan-jangan kau beneran merasa bakal menang? Setiawan, jangan gegabah. Darmawan Galang ini khusus belajar judi. Kau nggak mungkin menang lawan dia. Setiawan Junaidi, kau masih merasa masalahnya belum cukup besar? Ya kan? Sekarang juga ambil kue Sutra Naga itu dan pungut. Lalu minta maaf ke Galang. Kalau tidak... Jadi main atau enggak? Aku enggak ada waktu buat buang-buang waktu sama kau di sini. Setiawan Junaidi. Sudahlah, Raisa. Nasihat baik tak akan didengar orang yang sudah berniat mati. Suka main-main ya? Kalau aku menang hari ini, aku nggak mau kau minum. Aku mau kau berlutut di lantai dan jilat semua sampah di lantai ini sampai bersih untukku. Terserah. Main apa? Tebak besar kecil. Ini lebih cepat. Aku nggak ada waktu buat buang-buang waktu main sama kau. Sombong banget. Kalau gitu, biar aku lihat sebenarnya kemampuanmu seberapa. Berani juga. Kasih aku duluan. Nanti aku bikin kau nangis. Kalau gitu, kita bandingin siapa yang dadunya lebih kecil. Kak Galang, Anda ini kayak dewa judi yang turun ke bumi. Selesai, angka 6 sudah yang terkecil, kakak ipar pasti kalah kali ini. Aku sudah bilang dari dulu, minta maaf ke Galang. Jangan main judi sama Galang. Dia sendiri yang mau cemburu. Sampai jadi begini keadaannya. Ini semua gara-gara dia sendiri. Gimana? Melihat wajah Raisa, kau berlutut di depanku. Dan beri aku satu kali sujud yang keras. Aku akan maafin kau. Taruhannya belum selesai. Teriak apa? Setiawan Junaidi. Kamu memang harus mempertahankan gengsi sampai segitunya? Meskipun kamu memang punya sedikit keahlian berjudi, sampai berkembang ke situasi seperti sekarang ini, bagaimana mungkin kamu bisa menang melawan Darmawan Galang? Cepat minta maaf. Hartono Raisa, dia cuma sampah yang hidup mengandalkan orang lain. Kamu berani memukulku demi dia? Diam. Kalau aku dengar lagi kamu bicara seperti itu, keluarlah dari keluarga Hartono. Di rumah ini, harga diri Setiawan Junaidi adalah harga diriku. Siapa yang berani menghinanya adalah menghinaku. Tidak ada gunanya banyak bicara. Mulai saja. Baik. Kamu memang mau cari mati, aku tidak akan menghalangimu. Hartono Raisa, kakak ipar terlihat tidak seperti tidak punya keyakinan. Mungkin dia akan menang. Mustahil. Lihat caranya, itu cuman orang awam. Dibandingkan dengan Darmawan Galang, sama saja mencari malu sendiri.
Ini sudah selesai. Jangan-jangan kamu sama sekali tidak bisa main, bahkan berani menantang Darmawan Galang. Jangan-jangan kamu sudah gila. Aku memang tidak bisa, tapi untuk mengalahkannya tidak perlu bisa. Setiawan Junaidi, kamu masih bicara besar? Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya tidak akan membuatku memandangmu lebih tinggi, tapi juga membuatku merasa sangat malu. Maaf, tenaganya agak terlalu besar. Wah, jam 5. Maaf, tenagaku terlalu besar. Masa sih? Dia biasanya. Main kartu aja nggak bisa. Kok tiba-tiba jadi jago banget? Kakak ipar, kamu hebat banget ya. Bocah, hari ini kamu beruntung. Hari ini aku lepaskan kamu. Kalau kamu tahu diri, cepat-cepat minggir dari sini. Dasar omongan, seolah-olah kakak iparku ngerugiin kamu banget. Oh iya, taruhannya belum kamu penuhi. Aisyah? Ya iyalah, masa cuma dia yang boleh nindas kakak ipar? Sendiri kalah malah nggak ngaku. Galang, jangan hiraukan dia. Cuma permainan kecil kok. Aisyah benar, taruhannya belum dipenuhi. Kenapa? Nggak terima kalah. Setiawan Junaidi, bisa sedikit trik judi? Jangan sok jago. Cepat pergi. Pergi sana. Jangan bikin aku dan keluarga Hartono tambah repot, oke? Yang penting menang kalah harus diterima. Cepat, Darmawan Galang. Mau kamu makan sendiri atau aku bantu? Kamu itu siapa? Kamu cuma anjing peliharaan keluarga Hartono. Berani mengancamku. Aku hari ini nggak mau mengakui kekalahan. Anjing tak berkuasa dan tak punya pengaruh seperti kamu bisa apa terhadapku? Sudah, jangan cari masalah lagi. Kalau terus-terusan, keluarga Darmawan gak akan melepaskanmu. Nanti kalau menyesal, sudah terlambat. Sekarang yang harus memikirkan ini adalah keluarga Darmawan. Galang, Galang, kamu baik-baik saja? Ayo Aisyah, sudah waktunya pulang. Bang Galang, kenapa Bang Galang? Berdiri, Setiawan Junaidi. Apa yang kau lakukan padanya? Cepat hentikan dia. Apa yang bisa dilakukan suamiku? Dia tadi jauh dari Darmawan Galang. Sejauh itu, lagi pula perjanjian ini diajukan sendiri oleh Darmawan Galang. Sekarang dia menjalani hukumannya. Itu sudah seharusnya. Galang, Galang kau baik-baik saja? Berani menyuruhku makan. Galang, jangan marah. Tenang saja. Masalah hari ini, aku pasti akan memberimu penjelasan dan memuaskanmu. Jadinya kacau seperti ini. Sekarang kau puas? Ku beritahu kau, kalau hari ini kau tidak bisa meredakan amarah Galang, akan kusuruh kau keluar dari keluarga Hartono. Keluar dari keluarga Hartono. Bang Junaidi, kau sangat baik padaku. Temani aku terus ya. Baik, asal kau tidak mengecewakanku. Tentu saja, aku Hartono Raisa bersumpah kepada langit, tidak akan membiarkanmu sedikit pun tersakiti. Hartono Raisa, kedepannya jalani hidupmu dengan baik. Jangan banyak bicara dengannya. Dia tidak mau mengalah, ya? Kalau begitu, pukuli sampai dia mengalah.
Galang, ada apa? Mari kita bicara baik-baik. Jangan mendekat atau aku telepon polisi. Aku di sini, tidak apa-apa. Biasanya kan selalu bersembunyi di belakangku. Kenapa hari ini tiba-tiba jago bertarung? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau kamu berani sentuh aku, paman saya tidak akan membiarkanmu. Setiawan Junaidi, jangan terburu-buru. Kita tidak bisa melawan grup Darmawan. Kamu harus bersyukur kamu adalah keponakan Darmawan Wahyu. Setiawan Junaidi, kau tunggu saja. Darmawan Galang, hari ini benar-benar minta maaf. Tenang saja, besok saya akan menyuruhnya datang sendiri untuk minta maaf padamu. Minta maaf? Dia sudah menghina saya seperti itu. Hanya dengan permintaan maaf yang ringan. Aku tidak akan menerimanya. Hartono Raisa, kamu seharusnya sangat paham. Tujuan saya pulang ke Indonesia kali ini adalah apa? Galang, jangan seperti ini. Aku sudah menikah. Kalau gitu cerai saja. Besok juga cerai. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kamu begitu suka Setiawan Junaidi? Sadarlah kamu. Meskipun dia bisa bertarung sehebat apapun, dia hanyalah seorang kurang tak berguna yang hidup dari wanita. Pengecut. Sedangkan aku berbeda. Aku bisa memberimu sumber daya, bisa membantu kalian membuat keluarga Hartono menjadi besar dan kuat. Galang, kamu ini gila. Kemari. Sialan, berani melawan gue? Berani ya kamu? Aku kasih tahu kamu. Kalau hari ini kamu tidak melayani aku dengan puas, jangan bicara soal kerjasama ini. Di masa depan, semua proyek keluarga Hartono, jangan harap bisa bekerja sama dengan kami grup Darmawan. Darmawan Galang, tenanglah. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakak, kamu baik-baik saja? Untung aku baru ingat ada barang yang ketinggalan. Kalau tidak... Pulang dulu saja, masih bisa jalan. Kakinya terkilir. Sampah yang berlagak baik. Bagaimana mungkin Darmawan Galang memperlakukanmu seperti ini? Meskipun kerjasama dengan grup Du, dia yang membawanya. Dia juga tidak boleh seperti ini. Sudah kuduga, dia bukan orang baik. Di permukaan dia berpura-pura menjadi pria yang anggun. Sebenarnya temperamennya sangat buruk. Ingin semua orang menjilatnya. Tapi grup Du adalah mitra kerja terbesar kita.
Jika grup Du hilang, seluruh rantai dana akan runtuh seketika. Kita tidak boleh kehilangan grup Du. Masakan obatmu hari ini. Cepatlah makan. Besok kamu ikut aku ke grup Du. Minta maaf kepada Darmawan Galang. Hartono Raisa, kamu gila ya? Mengapa menyuruh Setiawan Junaidi untuk minta maaf kepada sampah itu? Setiawan Junaidi hari ini baru saja menyelamatkanmu dari tangannya. Jika bukan karena dia bertindak tanpa memikirkan konsekuensi, hari ini sama sekali tidak akan ada hal-hal ini. Setiawan Junaidi, bagaimanapun juga, besok kamu harus ikut aku untuk minta maaf. Tidak mau. Ramuan obat ini. Harap kamu meminumnya dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, khasiatnya akan hilang. Setiawan Junaidi, hari ini kamu belum puas membuat keributan? Orang sudah kamu pukul, amarah sudah kamu luapkan. Sekarang bukankah seharusnya kamu memikirkan aku dan keluarga Hartono? Kalau ini demi kerja sama dengan grup Darmawan, kalian tidak perlu seperti ini. Hanya dengan dia, tidak bisa mempengaruhi keputusan grup Darmawan. Grup Darmawan juga tidak akan membatalkan kerjasama dengan kalian. Bicaranya mudah sekali. Kamu pikir ini seperti di pasar bertengkar dengan orang lain? Berbisnis jauh lebih rumit daripada kamu mencuci baju dan memasak. Apalagi, Darmawan Galang adalah keponakan kandung Pak Darmawan Wahyu. Karena dia keponakan kandung Pak Darmawan Wahyu, boleh seenaknya mengintimidasi orang? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun? Siapa itu Darmawan Galang? Dia itu siapa sih? Dia pantas menerima perlakuan buruk. Setiap hari di rumah cuma makan gratis, masih membuat masalah sebesar ini untuk Hartono Raisa di luar. Dari awal Hartono Raisa seharusnya tidak menikahi orang yang tidak bisa apa-apa dan hanya bisa menjadi beban ini. Sudah, Bu. Setiawan Junaidi, aku tahu kamu marah hari ini karena cemburu. Hubunganku dengan Darmawan Galang hanya basa-basi di dunia bisnis. Kamu sama sekali tidak perlu marah karena hal ini. Begini saja, aku akan telepon Darmawan Wahyu. Biarkan dia yang bicara langsung dengan kalian. Dengan statusmu seperti ini, mana mungkin punya nomor telepon Pak Darmawan Wahyu? Kita sedang berkomunikasi dengan baik. Kamu masih bercanda. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Setiawan Junaidi. Setiawan Junaidi. Aku lagi ngomong sama kamu. Jangan pura-pura nggak dengar. Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Besok kamu mau ikut aku minta maaf atau enggak? Kamu tahu nggak? Ramuan obat ini menyangkut nyawamu. Ini kan yang kamu masak tiap hari. Suplemen nutrisi jelek itu? Aku lagi ngomong sama kamu. Jangan alihkan topik, oke? Sudahlah. Melihat wajah Hartono Indra, ramuan obat ini akan kubuat untukmu untuk terakhir kalinya. Ramuan obat. Ramuan obat. Lupakan ramuan obat jelekmu itu. Kamu cuma lari dari masalah yang kamu buat. Setiawan Junaidi, kalau besok kamu nggak ikut aku minta maaf, kita cerai. Kak, sekarang kamu cuma punya dua pilihan. Pertama, minta maaf. Kedua, cerai. Keluar tanpa harta. Keluarlah dari keluarga Hartono. Baik. Aku pilih yang kedua. Apa katamu? Aku bilang. Ayo kita cerai. Apa ini? Hubungan kita sudah berakhir di sini. Akibatnya, kamu tanggung sendiri. Apa maksudnya dia? Ada apa ini? Yang merah tadi itu apa? Hartono Raisa, kamu kenapa? Di sini nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, Jipa. Mungkin aku salah lihat. Setiawan zaman Junaidi, berhenti.
Kamu sudah yakin meninggalkan keluarga Hartono? Kamu bukan siapa-siapa. Segala yang kamu punya, semua dari keluarga Hartono. Berdasarkan apa kamu minta cerai dari Hartono Raisa? Kamu... Ibu? Junaidi, aku paham kamu kesal. Ada beberapa kata-kataku hari ini memang keterlaluan. Jadi, omonganmu tadi karena emosi, aku nggak akan mempermasalahkannya. Bukan karena emosi. 5 tahun lalu aku berjanji pada Hartono Indra akan menjagamu. Menjaga keluarga Hartono. Karena itulah aku menikahimu. Hartono Raisa kasih kamu jalan keluar, kamu malah berani membanggakan diri. Jaga Hartono Raisa, jaga keluarga Hartono. Kamu yang cuma menantu pengangguran setiap hari, bermuka apa berani ngomong begitu? Karena kita nggak akan bertemu lagi, aku juga nggak akan menyembunyikan lagi. Bilang aku pengangguran. Tahukah kalian, sumber daya keluarga Hartono itu aku yang kasih. Nyawa Hartono Raisa itu aku yang selamatkan. Bahkan ramuan obat itu bukan suplemen nutrisi biasa. Kamu sejak lahir kekurangan 1 dari 3 roh. Itu untuk melengkapi roh dan jiwamu. Dan ini sudah ramuan terakhir. Sudah, Setiawan Junaidi. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu demi sedikit gengsi, bisa mengarang omong kosong seperti ini untuk menipuku? Apakah kamu masih ingin bilang, jika aku tidak punya obat ini, aku akan mati, lalu memaksaku mengalah? Membuatku memintamu lagi untuk memberiku obat. Tidak perlu, aku sudah janji pada Hartono Indra akan menyembuhkanmu. Jadi obat terakhir ini aku akan merebusnya untukmu. Sudah, aku benar-benar muak denganmu. Kamu benar-benar kekanak-kanakan? Kamu demi sedikit gengsi menggunakan omong kosong seperti ini untuk membodohiku. Bukannya kamu mau pergi? Kalau gitu, pergi saja. Dan lagi, yang itu obat terakhir. Juga tidak perlu repot-repot. Anda yang tokoh besar misterius ini bersusah payah. Jika kamu tidak sebelum hari ini berakhir minum obat terakhir ini, jiwamu akan retak kembali pada saat itu. Sudah kubilang aku tidak mau obat jelekmu itu. Kamu tidak dengar? Setiawan Junaidi, jika kamu hari ini tidak bisa bicara dengan baik, tidak bisa mengakui dengan baik kesalahanmu sendiri. Kalau gitu, pergi. Segera pergi. Aku juga tidak akan menahanmu lagi. Tunggu, kakak ipar. Kalau mau pergi, biarkan dia pergi. Hartono Raisa, segera hentikan kartu banknya. Tepat untuk memutuskan harapan beberapa orang khayalan yang tidak realistis, supaya dia tidak benar-benar menganggap dirinya sebagai tokoh penting. Wah, baru saja bukan sangat berani. Kenapa mendengar tidak ada uang, ada uang, langsung takut? Tidak usah. Kartu ini bagiku sebenarnya juga tidak berguna. Hartono bercerai darinya. Besok juga bercerai. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa memaafkannya. Setelah menikah, kamu terus-menerus mengurus kebutuhan sehari-hari seluruh keluarga. Banyak hal yang butuh uang. Di kartu ini ada semua tabunganku. Kamu simpan. Nanti mau beli apapun pakai saja. Ambil. Kalau kamu tidak mau menerimanya, Berarti kamu. tidak mengakui aku sebagai istrimu lagi. Baik. Makan. Setiawan Junaidi, meskipun kamu lagi kesal, bagaimana bisa membuang kartu ini? Bajingan. Kakak ipar biasanya sangat menyayangi kartu ini. Selalu dibawa kemana-mana. Kali ini dia mungkin benar-benar marah. Kak, ucapanmu hari ini memang agak keterlaluan. Apa yang keterlaluan? Hah? Dia cuma menantu laki-laki. Berani-beraninya mengancam mau kabur. Menurutku sih, dia pasti sudah memindahkan uang di kartu ini sejak lama. Makanya dia berani begitu. Raisa, kamu harus periksa baik-baik. Jangan sampai dia benar-benar menggelapkan uangnya. Bu, ibu jangan ikut-ikutan. Ibu benar.
Dia cuma menantu yang hidupnya bergantung padaku. Berdasarkan apa dia berani melawanku? Periksa. Aku akan periksa. Sekarang. Kalau dia tidak minta maaf padaku, aku tidak akan kasih uang sepeser pun lagi. Kak, tapi kakak ipar bukan orang seperti itu. Lagi pula, walaupun dia benar-benar ambil uangnya, lalu kenapa? Dia kan memang keluarga Hartono. Keluarga Hartono-nya apa? Dia itu anak haram yang tak tahu balas budi. Harus diberi peringatan, biar dia tahu siapa pemilik keluarga Hartono. Biar dia sadar posisinya. Betul. Pasti karena aku selalu terlalu memanjakannya. Kartuku tidak pernah kuberi limit, selalu menghidupinya gratis. Makanya dia jadi tidak tahu diri. Masa sih? Kenapa? Dia benar-benar menggelapkan uangnya. Uang di kartu ini tidak tersentuh sedikit pun. Artinya selama ini dia ternyata tidak pernah menggunakan uang yang kuberikan. Bagaimana mungkin? Ini... Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kakak ipar tidak pernah pakai uang keluarga Hartono? Padahal selama ini seluruh kebutuhan keluarga Hartono, makan, minum, dan hidup sehari-hari, semua dibiayai kakak ipar. Dan minggu lalu, mobilku rusak. Kakak ipar langsung belikan aku mobil baru. Tas dan baju selama ini juga langsung dibayar olehnya. Kalau dia tidak pakai uang keluarga Hartono, uangnya dari mana? Jangan-jangan yang dikatakan kakak ipar tadi semua benar? Jangan-jangan dia benar-benar ada hubungan dengan keluarga Du? Bagaimana mungkin? Dia cuma tahu cuci baju dan masak setiap hari. Bagaimana mungkin kenal orang penting seperti itu? Lagi pula, walaupun dia memang sehebat itu, bagaimana mungkin rela bertahun-tahun hanya jadi babu di keluarga Hartono? Semua pengeluarannya selama ini juga bukan jumlah kecil. Lucunya, aku selalu bilang dia hidup numpang dariku. Ternyata, keluarga Hartono kamilah yang selalu pakai uangnya. Kalau begitu, hubungan kakak ipar dengan keluarga Du itu benar. Kalau begitu, hal lain yang dia katakan juga. Bagaimana mungkin? Apa itu ketidaklengkapan 3 aspek roh spiritual? Perkataan mistis seperti itu, mana mungkin benar? Kalau seperti katanya, tadi Raisa tidak minum obat. Sekarang Pidin pasti sudah mati. Nggak boleh, ini menyangkut nyawa kakak. Aku harus cepat-cepat cari kakak ipar dan bawa dia kembali. Halo kakak ipar, cepat kembalilah. Masalah uang sudah kami ketahui, masalah obat juga benar kan? Cepat kembalilah, aku mohon berikan dosis obat terakhir. Kenapa kau mohon padanya? Raisa sekarang kan baik-baik saja. Aku sudah paham. Uangnya itu pasti dari Hartono Indra si tua, itu yang memberikannya dulu. Mau pakai uang keluarga Hartono untuk menakuti keluarga Hartono. Mimpi. Ibu, bagaimana kalau yang dikatakan kakak ipar benar? Bagaimana? Tidak mungkin. Aku dan Setiawan Junaidi tumbuh besar bersama sejak kecil. Dia seperti apa, kemampuannya seberapa, aku sangat tahu. Ibu benar. Uangnya pasti ayah yang berikan. Setiawan Junaidi, kau bisa menggunakan uang dari ayah untukku dan keluarga Hartono. Ini membuatku melihatmu dengan cara berbeda. Jika ini tujuanmu, maka selamat, kau berhasil. Sekarang kau bisa kembali. Lalu kita bicara lagi nanti. Aku danmu tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dan sebentar lagi jam 12. Saat itu, roh spiritualmu akan rusak. Aku juga tidak perlu kembali. Setiawan Junaidi, aku sudah bicara seperti ini padamu. Kau tidak ada habisnya, ya? 3, 2. Jam 12. Sebentar lagi jam 12. Dia pasti cuma mau menakuti kita. Mana mungkin benar-benar ada ilmu roh spiritual? 1. Raisa. Raisa, kamu kenapa? Raisa. Kakak Raisa. Hartono Raisa, Kak. Hartono Raisa. Hartono Raisa, bangunlah. Hartono Raisa. Selesai. Apakah yang dikatakan kakak ipar itu benar semuanya? Lalu, Hartono Raisa. kamu baik-baik saja? Jam 12 sebentar lagi tiba. Pada saat itu jiwamu akan rusak. Aku juga tidak perlu kembali. Mengatakan aku seharian tidak melakukan apa-apa. Apakah kalian tahu? Sumber daya keluarga Hartono adalah yang kuberikan. Nyawa Hartono Raisa adalah yang kuselamatkan.
Bahkan, ramuan obat itu juga bukan nutrisi biasa. Kamu sejak lahir kekurangan 1 dari 3 jiwa. Itu digunakan untuk melengkapi obat jiwamu. Dan ini sudah ramuan terakhir. Apakah yang dikatakannya benar semuanya? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Aku harus mencarinya dan bertanya dengan jelas. Setiawan Junaidi. Kamu kembali ke sini. Hartono Raisa. Setiawan Junaidi. Setiawan Junaidi. Aku tahu kamu bersembunyi di sini. Tunggu aku mencarimu. Kamu menang, kamu keluar, Setiawan Junaidi. Ternyata benar-benar pergi. Hartono Raisa. Hartono Raisa, jangan khawatir. Setiawan Junaidi tidak tahu malu mengejarmu selama bertahun-tahun ini. Bagaimana mungkin dia pergi? Kamu telepon dia. Dia pasti akan segera kembali. Ya, bisa telepon. Hartono Raisa. Hartono Raisa, jangan panik. Setiawan Junaidi itu tidak tahu malu. Sudah mengejarmu bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia pergi? Telepon dia. Dia pasti akan segera kembali. Ya, bisa telepon. Halo, Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. harap periksa kembali sebelum menghubungi. Dia menolak panggilanmu. Setiawan Junaidi ini sekarang sifatnya semakin besar ya. Kamu sudah aktif menelponnya. Dia masih mau apa lagi? Nomor telepon ini sudah dinonaktifkan. Apa? Dia baru pergi kurang dari 10 menit. Nomor telepon ini, bagaimana mungkin sudah dinonaktifkan? Halo, Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. harap periksa kembali sebelum menghubungi. Setiawan Junaidi bagaimana bisa melakukan ini dengan tegas? Apakah dia benar-benar tidak berencana kembali? Karena kita tidak akan bertemu lagi di masa depan, maka aku juga tidak akan menyembunyikan lagi. Tidak akan bertemu lagi di masa depan? Apa maksudnya masa depan? Bisa tidak bertemu lagi? Kok bisa kakak ipar bertindak sekejam ini? Apa dia benar-benar tidak berniat pulang? Karena kita tidak akan bertemu lagi, aku juga tidak akan menyembunyikan lagi. Kita tidak akan bertemu lagi. Apa maksudmu tidak bertemu lagi? Kok bisa tidak bertemu lagi? Ini kan cuma pertengkaran biasa. Dulu kamu selalu bisa memaafkanku. Kenapa kali ini tidak bisa? Tidak boleh. Aku tidak setuju. Atas dasar apa? Kamu bilang tidak bertemu ya, tidak bertemu? Setiawan Junaidi, kamu pulang sekarang. Kak Hartono Raisa. Setiawan Junaidi, kamu pergi kemana sih? Kenapa aku sudah mencari ke semua tempat yang biasa kamu kunjungi, tapi kamu tidak ada di sana? Apa kamu benar-benar tidak mau aku lagi? Hari ini aku masih mau makan masakan Longjing Sharen buatanmu. Kamu kan sudah jadi direktur utama grup Hartono, masih suka manja-manja aja. Aku memang manja. Aku manja sama suamiku sendiri, wajar saja. Aku juga mau makan. Liziro. Mapo tofu. Baik. Akan kubuatkan untukmu. Kak, akhirnya kamu pulang. Aku dan ibu mencarimu semalaman. Hartono Aisyah. Apa aku benar-benar salah? Kak, kamu akhirnya pulang. Aku dan ibu mencari kamu semalaman. Hartono Aisyah. Apa aku benar-benar salah? Kak, aku percaya. Kakak ipar sangat mencintaimu. Dia pasti tidak akan benar-benar pergi. Sejauh itu, tunggu sampai amarahnya reda. Dia pasti akan kembali. Dia pasti akan kembali. Halo, apakah ini Nona Hartono Raisa? Ya, saya. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya adalah pengacara perceraian Bapak Setiawan Junaidi. Saya datang untuk membantu Bapak Setiawan menyampaikan surat perjanjian perceraian ini. Surat perjanjian, Bapak Setiawan sudah menandatanganinya. Bercerai ya bercerai. Ya. Hartono Raisa.
Cepat tanda tangani perjanjian ini. Aku sudah bertanya-tanya. Sama sekali tidak ada orang yang melihat Setiawan Junaidi di dekat Bapak Darmawan Wahyu. Kata-katanya kemarin hanya untuk menakut-nakuti kita. Kamu sedih untuknya sia-sia. Tapi uang yang dipegang kakak ipar itu. Dan kemarin kakak hampir pingsan. Sebelum Hartono Indra meninggal, setiap tahun perusahaan memberinya bagi hasil yang besar. Pada dasarnya, uang yang dia pakai juga uang keluarga Hartono. Tapi uang yang dipegang kakak ipar itu. Dan kakak hampir pingsan kemarin. Sebelum Hartono Indra meninggal, setiap tahun perusahaan memberinya dividen yang besar. Pada dasarnya, uang yang dia pakai juga uang keluarga Hartono. Soal pingsan Hartono Raisa sibuk setiap hari. Pulang ke rumah masih harus menerima amarahnya. Kemungkinan besar marahnya memuncak. Dan kemarin dia bahkan bilang, Hartono Raisa akan mati. Buktinya dia baik-baik saja kan? Hartono Raisa dari kecil sampai besar tidak pernah sakit parah. Dia demi kesal sampai berani mengucapkan kata-kata yang begitu jahat mengutuk kakakmu. Sungguh hati yang busuk. Sekarang malah memakai perceraian untuk mengancam Hartono Raisa. Ceraikan, lebih baik bercerai. Tidak. Aku harus menemukannya. Mengapa aku yang sedih di sini? Sementara dia dengan enteng melempar surat perceraian begitu saja. Aku harus menemuinya langsung dan menanyakan dengan jelas. Wibowo Nina, segera kerahkan semua sumber daya yang bisa digunakan, pastikan dalam waktu sesingkat mungkin. Temukan keberadaan Setiawan Junaidi. Hartono Indra. Junaidi. Kenapa kamu datang? Kak, apa kakak ipar benar-benar di sini? Tempat ini sangat terpencil. Dia tidak hanya datang kemarin. Tapi aku juga menemukan setiap hari libur selama bertahun-tahun ini, dia hampir selalu datang ke sini. Dan setiap kali pasti membawa hadiah berharga. Apa? Hartono Indra, kondisi Bapak sekarang semakin membaik. Ini semua berkatmu. Kalau bukan karena dulu kau menyelamatkanku, nyawa tua ini sudah lama hilang. Tapi aku sudah menemukan cara untuk melengkapi jiwa Raisa. Hanya butuh 5 tahun, dia akan seperti orang biasa. Begitu juga bagus. Aku bisa pergi dengan tenang. Hartono Indra, sebelum datang ke sini, aku sudah memohon pada alam dan Raja Neraka untuk memperpanjang umurmu. Kalau kau mau mati, sepertinya belum semudah itu. Hartono Indra, memperpanjang umur ini adalah melawan takdir. Pemulihan vitalitas ini hanya sementara. Jika ingin terus bertahan, harus memutuskan ikatan duniawi, melepaskan urusan fana, dan fokus pada latihan spiritual. Baik. Aku akan ikuti kata-katamu. Hartono Indra, aku datang hari ini untuk berpamitan pada Bapak. Kak, benarkah suamimu ada di sini? Tempat ini benar-benar terpencil ya. Dia tidak hanya datang kemarin, tapi aku juga menemukan selama bertahun-tahun ini, setiap hari libur, dia hampir selalu datang ke sini. Dan setiap kali pasti membawa hadiah-hadiah mewah. Apa? Pantas saja dia sekaya itu. Berani-beraninya dia pergi begitu saja. Jangan-jangan dia dipelihara wanita kaya? Kalau benar begitu, aku pasti tidak akan membiarkannya. Dulu, aku berpikir untuk menggunakan Raisa untuk menahanmu di keluarga Hartono. Ternyata tetap gagal. Hartono Indra tidak perlu bersusah hati. Pertemuan dan perpisahan sudah ditakdirkan. Adapun Raisa, ini adalah obat terakhir untuknya. Mohon Hartono Indra nanti menyerahkannya padanya. Dan pastikan dia meminumnya dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, 5 tahun penyembuhan akan sia-sia. Setengah jam? Tapi Raisa sama sekali tidak tahu kalau aku masih hidup. Bagaimana aku bisa memberikannya obat dalam setengah jam? Rumah-rumah di sini bukan cuma punya uang bisa beli. Setiawan Junaidi pasti dia punya sponsor di luar. Raisa,
Nanti kalau kamu bertemu dengannya, jangan lagi lembek. Rumah di sini bukan asal punya uang bisa beli. Setiawan Junaidi. Pasti cari sugar daddy di luar. Raisa. Nanti kamu ketemu dia. Jangan lagi lemah hati. Ibu, Setiawan Junaidi bukan orang seperti itu. Kamu tahu apa? Cowok ganteng kayak gitu udah banyak aku lihat. Sendiri nggak punya kemampuan. Cuma mau cari jalan pintas demi sedikit uang. Apa aja bisa dilakukan. Sudah. Tunggu ketemu orangnya dulu baru bicara. Belum ada tanda-tandanya. Setiawan Junaidi. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Setiawan Junaidi. Setiawan Junaidi, dasar pengecut. Keluar sana. Jangan kira sembunyi di dalam. Kami nggak bisa nemuin kamu. Pura-pura jadi kura-kura. Ya, dasar pengecut. Hartono Indra. Hantu. Ayah. Jadi, ayah, kamu sebenarnya enggak mati. Aku bilang, Setiawan Junaidi kok bisa sekaya itu? Ternyata kamu yang kasih. Raisa di perusahaan banting tulang. Setiawan Junaidi enak-enakan. Kamu terlalu pilih kasih. Jadi, ayah, kau ternyata tidak mati aku bilang. Setiawan Junaidi kok bisa sekaya itu? Ternyata kau yang kasih. Hartono Raisa di perusahaan berjuang mati-matian. Setiawan Junaidi enak-enak menikmati hasilnya. Kau terlalu pilih kasih. Kalian ngomong apa sih? Setiawan Junaidi tidak pernah minta uang sepeser pun dariku. Dia memberikan semua harta Hartono kepada kalian. Justru kalian sekumpulan orang bodoh. Aku di depan pintu sudah dengar kalian ribut-ribut berkali-kali menghina Setiawan Junaidi. Pantas saja Setiawan Junaidi mau pergi, ternyata di Hartono dia kalian bully. Jelas-jelas dia yang bikin onar menjadi beban Hartono Raisa, menggagalkan proyek kita. Kami mana berani bully dia? Jelas-jelas dia mengandalkan kau yang di belakangnya baru-baru ini bikin masalah minta cerai denganku. Iya, dia yang tidak tahu diri. Hartono Raisa cuma minta maaf, dia malah ngambek kabur dari rumah. Kau salahkan siapapun tidak bisa salahkan Hartono Raisa. Tapi kakak ipar sebenarnya juga tidak perlu minta maaf, jelas-jelas Darmawan Galang itu. Yang pertama kali menyalahgunakan kekuasaannya menghina kakak perempuan setelahnya. Kenapa kalian mau memaksa kakak ipar minta maaf? Jadi kau yang bekerja sama dengan orang luar memaksanya pergi. Memang iya, terus kenapa? Dia juga tidak lihat dirinya sendiri, status dan kedudukannya apa. Dia punya hak apa buat menantang Darmawan Galang dia? Kak, Hartono Indra, kau gila. Semua yang Hartono Raisa lakukan semua untuk keluarga Hartono, kau malah untuk si pecundang itu memukulnya. Bu, kau. Kalian segera minta maaf kepada Setiawan Junaidi. Kakak. Hartono Indra, kamu gila. Semua yang dilakukan Hartono Raisa, semua untuk keluarga Hartono. Kamu malah untuk si pengecut itu memukulnya. Ibu kamu. Kalian segera minta maaf kepada Setiawan Junaidi. Kalau tidak, Hartono Raisa. Kamu ini direktur grup Hartono, jangan-jangan. Aku tidak pergi, aku tidak salah. Dan sekarang akulah kepala keluarga Hartono. Kamu tidak punya hak mencabut posisiku. Kamu bisa mengusir Setiawan Junaidi dari keluarga Hartono. Aku juga bisa mengusirmu dari keluarga Hartono. Kalau tidak percaya, kamu bisa coba. Iya, baiklah. Baik, bukannya cuma minta maaf, mereka pasangan suami istri muda. Bertengkar di ranjang, berbaikan di ujung ranjang. Minta maaf itu mudah sekali. Aku akan menemuinya untuk berbicara. Cepat minum obat ini, Setiawan Junaidi berpesan. Harus dalam setengah jam. Minum ini. Ini sudah hampir setengah jam. Dalam setengah jam. Kakak ipar baru pergi setengah jam lalu. Dia tahu kita akan datang. Kemampuan Setiawan Junaidi jauh melampaui imajinasi kalian. Hal meramal yang sepele. Baginya, hanya hal sepele. Ini. Sangat hebat. Meramal. Menurutku itu lebih seperti rencana. Dia sengaja mengajak kita ke sini. Aku masih khawatir dengan keselamatannya.
Kupikir dia sudah merencanakan ini sejak lama. Hanya ingin membuatku menyerah. Benar-benar menjijikan. Hartono Raisa. Jangan bicara lagi. Apa yang kukatakan salah? Aku baru bilang kemarin. Aku tidak mau makan obat tradisional ini. Kecuali dia minta maaf. Dia hari ini menggunakan cara ini untuk membuatku menyerah. Sangat kekanak-kanakan. Sangat lucu. Yang tidak masuk akal adalah kamu. Aku bilang, Setiawan Junaidi, bagaimana bisa membuatku memberikanmu obat terakhir? Kamu tahu tidak? Obat ini sangat berharga. Ini adalah Setiawan Junaidi yang meraciknya dengan darah hatinya untukmu. Darah hati. Bapak, kamu tidak akan bilang aku ketidaklengkapan 3 aspek roh spiritual, kan? Ayah. Jangan-jangan ayah juga mau bilang aku mengalami ketidaklengkapan 3 aspek roh spiritual. Sepertinya, Setiawan Junaidi sudah memberitahukan semuanya kepada kalian. Hartono Raisa tiba-tiba pingsan karena sejak lahir dia mengalami ketidaklengkapan 3 aspek roh spiritual. Aku akan kembali setahun sekali untuk memperbaiki roh spiritualnya, agar dia tetap sehat. Benar, kamu memang terlahir dengan ketidaklengkapan 3 aspek roh spiritual. Kalau bukan karena Setiawan Junaidi memberimu energi spiritual untuk melanjutkan nyawa, kau sudah lama mati. Obat ini untuk memperbaiki roh spiritualmu. Ibu, lihat. Ayah sudah pikun. Kamu kok percaya hal seperti ini? Jangan-jangan kamu mau bilang nyawaku juga diberikan oleh Setiawan Junaidi? Bukan cuma nyawa, seluruh keluarga Hartono ini juga pemberiannya. Kalau bukan karena Setiawan Junaidi diam-diam membantu, kau pikir cara bisnis yang kekanak-kanakanmu itu bisa menopang seluruh keluarga Hartono? Bisa membuat keluarga Hartono berkembang menjadi kerajaan bisnis seperti sekarang ini? Ayah, dia sudah meracuni pikiranmu dengan apa? Kamu pikir baik-baik. Selama ini, aku yang bekerja keras siang malam, bersusah payah menopang seluruh keluarga Hartono. Dia, Setiawan Junaidi, cuma seorang pengangguran yang tak berguna, pemalas yang cuma bisa jadi beban. Kamu bilang nyawaku dia yang selamatkan? Akan kubuktikan padamu. Tanpa obat ini, apakah aku benar-benar akan mati? Jangan. Lihat, obat apa sih? Cuman air putih biasa. Aku tak akan minta maaf pada Setiawan Junaidi. Keluarga Hartono ini, mau dia kembali atau tidak, terserah. Kamu akan segera tahu, kalau keluarga Hartono hancur, Setiawan Junaidi tak akan peduli. Tapi Setiawan Junaidi tanpa keluarga Hartono, tak akan bisa bertahan hidup. Selesai. Semuanya selesai. Cepat, Aisyah. Cepat hubungi Junaidi. Raisa. Kalau tidak, Raisa. Raisa, kamu kenapa? Raisa. Raisa. Gawat. Semuanya sudah hancur. Cepat. Hartono Aisyah. Hartono Raisa. Hartono Raisa. Hartono Raisa. Kamu kenapa? Cepat telepon. 120. Telepon 120. Hartono. Kenapa ita Ini. Bu, kenapa darah ini tidak berhenti juga? Hartono Raisa. Setengah jam. Ternyata benar, setengah jam. Aku sudah bilang dari dulu. Hartono Raisa. Hartono Raisa. Kamu ngapain? Hartono Raisa sudah seperti ini. Kamu masih memberinya minum. Barang-barang yang berantakan ini. Pergi. Jika kamu ingin Hartono Raisa mati, teruslah membuat keributan. Bagus sekali darahnya sudah berhenti. Sayangnya obatnya tinggal sedikit. Ayo pergi. Bawa dulu Hartono Raisa ke rumah sakit. Harus segera menghubungi Setiawan Junaidi, meminta obat darinya. Sayangnya obatnya tinggal sedikit. Ayo pergi. Bawa Hartono Raisa ke rumah sakit dulu. Harus segera menghubungi Setiawan Junaidi, minta obat darinya.
Jadi obat itu benar-benar nyata. Kalau begitu, apa yang dikatakan Setiawan Junaidi dulu? Tapi aku sudah menemukan cara untuk melengkapi jiwa Hartono Raisa. Hanya butuh 5 tahun, dia bisa seperti orang biasa. Salah. Kita benar-benar salah. Setiawan Junaidi? Ya? Harus menghubungi Setiawan Junaidi dulu. Aku mengerti. Terus cari. Dengan segala cara, harus segera menemukannya. Masih belum bisa menghubungi Setiawan Junaidi? Hubungi. Bagaimana caranya menghubungi? Setiawan Junaidi benar-benar seperti menghilang dari muka bumi. Sedikit informasi pun tidak bisa ditemukan. Pasti karena kakak ipar selama ini terlalu banyak menderita di rumah. Makanya dia tidak mau berhubungan sedikit pun dengan kita. Semua karena omonganku terlalu kasar. Sampai membuatnya pergi. Selama ini, Setiawan Junaidi setiap hari bekerja keras. Bangun sebelum subuh untuk membuatkan kita sarapan. Membuatkan Hartono Raisa jamu. Semua karena omonganku terlalu kasar sampai dia pergi. Selama ini, Setiawan Junaidi setiap hari rajin bekerja, bangun sebelum subuh untuk masak sarapan buat kita. Dan masak jamu untuk Hartono Raisa. Ibu selamat pagi. Selamat apa? Seorang pria dewasa hanya bisa cuci baju dan masak di rumah, sama sekali tidak punya ambisi. Kalau aku jadi Hartono Raisa, sudah lama ku usir kau. Minggir. Tapi aku malah meremehkannya karena tak berguna, tidak pantas untuk Hartono Raisa. Ini semua salahku. Kalau dia bisa kembali untuk selamatkan Hartono Raisa, aku rela melakukan apapun. Kakak ipar terus-menerus mengingatkan kita betapa pentingnya obat itu. Dia juga tidak menyimpan dendam dan memberi tambahan 1 porsi untuk kakak. Tapi kita tidak ada yang percaya padanya. Bertahun-tahun ini, kau menderita di keluarga Hartono. Keluarga Hartono bisa seperti sekarang semua karena kau. Tapi mereka memperlakukanmu seperti ini. Tidak apa-apa, Hartono Indra. Dalam latihan, waktu tak berarti. Seharusnya memutuskan ikatan duniawi. Tidak membiarkanmu beritahu mereka kebenaran. Itu permintaanku sendiri. Bagaimana ini? Kalau benar seperti yang dikatakan Setiawan Junaidi, ini masalah jiwa dan roh. Kalau begitu bagaimana rumah sakit bisa menyembuhkannya? Kalau begitu Hartono Raisa benar-benar akan... Ibu. Dokter, gimana dong? Kalau benar seperti kata Setiawan Junaidi, itu masalah jiwa. Kalau begitu? Rumah sakit mana bisa menyembuhkannya? Kalau begitu, Hartono Raisa ini benar-benar akan... Bu. Dokter, anak saya ini jangan-jangan sudah... Bukan, pasien cuma mimisan, perlu segitunya reaksinya. Saya mengerti perasaan keluarga pasien, tapi kalian juga tidak boleh menyita sumber daya medis. Masalah kecil, nangis-nangis minta masuk IGD. Siapa menabur angin akan menuai badai. 12 jam telah berlalu. 5 tahun usaha sia-sia. Hartono Raisa, kau harus berdoa untuk nasibmu sendiri. Aduh. Bro, kau memancing dengan kail lurus. Kau sedang memancing dengan kail lurus ya? Tindakan Jiang Jia juga masuk akal. Lagi pula, ikan yang berjodoh dan orang yang berjodoh sama-sama sulit ditemui. Bro, gimana kalau begini? Nanti kalau aku dapat ikan, aku kasih 1 untukmu. Biar kau bisa pamer sepuasnya. Terima kasih. Sepertinya tidak perlu. Aduh. Kau benar-benar Jiang Taigong ya?
Agak kecil. Tapi pas diberikan ke Darmawan Galang. Agak kecil. Tapi pas diberikan kepada Darmawan Galang. Teman, ikan bertuah ini 1 ekor sudah cukup. Alat pancing ini, maka kuberikan padamu, orang yang bertuah ini. Bukan, bro, kamu. Bos yang muda. Akhirnya ketemu Anda. Dari grup Darmawan, Pak Darmawan Wahyu. Ulang tahun ke-60, segera dimulai. Ayo, kita cepat pergi. Buruan apa? Keluarga Darmawan yang kecil ini. Belum perlu buru-buru aku pergi. Kalau bukan karena orang tua di rumah kami. Bilang suruh aku cari kenalan lamanya. Aku tidak akan datang ke sini. Kakak, Hartono Raisa, kamu sudah bangun? Kenapa aku di sini? Tenang saja. Dokter bilang kamu cuma terlalu lelah. Istirahat yang cukup sebentar. Sudah akan baik. Ayahmu masih ngotot bilang kamu karena tidak minum obat yang diberikan Setiawan Junaidi padamu. Aku hampir percaya padanya. Sayangnya obatnya tinggal sedikit. Ayo pergi. Bawa dulu Hartono Raisa ke rumah sakit. Harus segera hubungi Setiawan Junaidi. Minta obat darinya. Tapi hasilnya, lihat di laporan pemeriksaanmu. Baik-baik saja. Sudah bangun. Pak, Pasti karena obat yang diberikan Setiawan sementara menstabilkan jiwa dan rohmu. Tapi dosis obatnya sama sekali tidak cukup. Raisa, kalau kamu masih ingin mencari secercah harapan, harus segera menghubungi Setiawan. Pak, kamu harus percaya pada ilmu kedokteran modern. Lihat, tertulis jelas di sini. Tubuhku sama sekali tidak ada masalah. Jangan dengarkan omong kosong Setiawan Junaidi. Menurutku kamu ini bersama Setiawan Junaidi berkolusi untuk menipu kami. Halo, Raisa, tentang kejadian terakhir kali maaf ya. Aku waktu itu kebanyakan minum. Tenang saja, kerjasama antara keluarga Darmawan dan keluarga Hartono pasti tidak akan terpengaruh. tidak kenapa-apa. Kejadian terakhir kali adalah kesalahan kami. Kamu masih mau memberikan proyek itu padaku? Aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih padamu. Asal kamu tidak marah saja sudah baik. Kalau begitu, kalian hari ini bisa datang ke ulang tahun ke-60 pamanku Darmawan Wahyu. Dia sudah lama merindukanmu, bilang harus bertemu denganmu. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 Pak Darmawan. Baik, aku segera sampai. Ayo pergi. Pak Darmawan, masalah proyek itu sudah aku bicarakan dengan Raisa. Dia juga setuju untuk datang ke Balai Dewa Mulia menghadiri pesta ulang tahun. Kalau bukan karena aku kebetulan mendengar, kau menyuruh orang membatalkan kerja sama dengan keluarga Hartono, kau sudah membuat masalah besar, kau tahu tidak? Pak Darmawan, kekuasaan dan status keluarga Hartono jauh di bawah keluarga kita Darmawan. Kenapa kau begitu tegang? Keluarga Hartono sebenarnya tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah di belakang keluarga Hartono ada orang penting itu. Dan orang penting itu hari ini akan datang ke pesta ulang tahunku. Kalau sampai dia tahu Nona Hartono diperlakukan tidak adil, keluarga kita, Darmawan, akan hancur. Orang penting? Aku dengar. Katanya anak bungsu keluarga Yuda dari Jinghai akan datang. Jangan-jangan dia juga suka Raisa? Dia selalu memandang rendah keluarga kita, Darmawan. Masa mungkin dia mau datang? Tidak. Keluarga Yuda mungkin mendapatkan kabar tentang orang itu dan mengirim orang untuk menyelidiki. Pak Darmawan, siapa sebenarnya orang penting itu? Setiawan Junaidi.
Kamu belum pantas tahu ini, yang perlu kamu tahu kalau berani ganggu keluarga Hartono Raisa lagi, bahkan aku tidak bisa melindungimu. Ayo pergi ke Balai Dewa Mulia. Selamat datang. Silakan masuk. Bapak tidak boleh masuk. Hari ini ada acara pribadi. Orang luar dilarang masuk. Aku tahu Darmawan Wahyu yang mengundangku. Bapak Darmawan Wahyu. Orang-orang penting di kota Amanah ada yang tidak aku kenal. Jangan coba-coba membohongiku. Cepat pergi. Kalau kamu berani masuk lagi, aku panggil satpam. Setiawan Junaidi. Direktur Hartono dari grup Hartono. Jangan-jangan dia benar-benar tamu, Pak Darmawan? Kak, benar-benar kamu? Kenapa kamu di sini? Masih bisa karena apa lagi? Lihat Raisa, nggak peduli lagi sama dia. Jadi panik. Datang sendiri ke sini, minta balikan kali. Laki-laki itu memang rendah. Jangan-jangan. Ini dia yang legendaris di keluarga Hartono, menantu sampah itu? Lebih baik melihat sekali daripada mendengar 1000 kali. Memang benar, orang yang nggak bisa dibawa kemana-mana. Nggak heran anak laki-laki keluarga Hartono nggak pernah bawa dia keluar. Setiawan Junaidi. Aku mau kamu menikah dengan Junaidi. Kamu gila. Dia, Setiawan Junaidi, cuman ngandelin keluarga Hartono. Sampah yang cuma numpang makan. Dia punya hak apa buat nikahin Raisa? Iya Kak, Raisa kan anak sulung keluarga Hartono. Paling enggak harus cari yang sederajat lah. Paman, Raisa kan penerus keluarga Hartono. Dia Setiawan Junaidi. Itu apa lagi? Anak angkat yang numpang di keluarga Hartono, cuma menghisap darah. Anak haram. Dia... Kamu diam, kamu tahu kalian. Siapa yang nikah sama Junaidi, keluarga Hartono ini akan aku berikan ke dia. Kalian kan mau surat wasiat. Ini surat wasiatnya. Paman Hartono, kenapa harus sampai segitunya? Bahkan tanpa hubungan ini, aku juga akan merawat keluarga Hartono dengan sepenuh hati. Dapat keuntungan, masih pura-pura baik. Orang yang nggak punya kemampuan apa-apa, sampah. Berani-beraninya bilang mau merawat keluarga Hartono. Paman sampai mengajukan syarat seperti ini, pasti karena kamu yang meracuni. Kalian berhenti bertengkar. Ayah tenang saja. Aku akan menikah dengan Setiawan Junaidi. Aku akan merawatnya untuk ayah. Dan menghabiskan sisa hidup bersamanya. Benang ikatan jodoh takdir. Pantas saja aku meramal baru 5 tahun lagi baru bisa menyelesaikan urusan duniawi. Lima tahun berlalu dalam sekejap. Minum ramuan obat terakhir ini, jiwa Hartono Raisa bisa dipulihkan. Ada apa ini? Tadi aku bukan di rumah keluarga Hartono? Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Pantasan. Pantasan keluarga Hartono hanya tinggal 2 anak perempuan kecil, tapi malah semakin maju. Ternyata di belakangnya ada orang hebat sepertimu. Segera antar kue Dragonbeard ke Shenghao KTV. Harus sampai dalam setengah jam. Setengah jam? Dari keluarga Hartono ke toko Sutanto saja sudah butuh setengah jam. Apalagi dari toko Sutanto ke Shenghao arahnya malah berlawanan. Itu bukan masalah yang perlu kupikirkan. Hartono Raisa. Menurutmu, apa aku terlalu menyusahkannya? Katakan, kenapa tiba-tiba aku ingin makan kue Dragonbeard? Tidak. Mengantarkan pesananmu adalah keberuntungan baginya. Jangan merasa terbebani. Tenang saja Darmawan Galang. Setiawan Junaidi itu cuman anjing peliharaan Hartono Raisa. Jangankan mengantar kue Dragonbeard, kalau Hartono Raisa suruh dia makan tai dia juga mau.
Kakak selalu seenaknya memerintah kakak ipar, sekarang malah berhubungan dengan pria lain. Kakak tidak takut kakak ipar marah? Jangan ngomong sembarangan. Aku dan Darmawan Galang cuma teman. Sedangkan Setiawan Junaidi hidupnya bergantung padaku. Baru bisa hidup mewah seperti sekarang. Dia punya hak apa untuk marah? Apapun niatmu, sekarang cepat-cepat pulang. Urusan kita bicara nanti. Ini bukan tempatmu untuk berulah. Aku bukan datang untuk mencarimu. Aku bukan datang untuk menemuimu. Selain aku, siapa lagi yang kamu kenal di sini? Setiawan Junaidi. Sudah cukup membuat keributan di rumah, masih harus keluar dan mempermalukan diri? Cepat pulang saja. Apa kamu pikir duniaku selamanya hanya akan berputar di sekitarmu, Nona He? Kamu terlalu tinggi hati. Kamu sudah pulang. Bukannya katanya ada acara bisnis dan akan pulang larut malam? Kenapa belum istirahat? Tidak apa-apa. Tugas utamaku sekarang adalah merawatmu dengan baik. Lapar? Acara bisnisnya tidak makan ya. Kamu duduk dulu. Aku akan menghangatkan makanan untukmu. Kalau tidak ada urusan lain, aku duluan ya. Jangan pura. Kalau bukan demi Raisa, buat apa kamu kesini? Jangan-jangan beneran datang buat ulang tahun Bapak Darmawan? Iya. Terus kenapa? Jangan ngomong sembarangan di sini. Dengan status dan posisimu, biasanya mau ketemu Bapak Darmawan aja susah. Setiawan Junaidi. Ini kue naga Sutanto, toko Sutanto yang Anda pesan. Selain itu, proyek di Timur Kota itu juga sudah kami serahkan ke keluarga Hartono. Sesuai perintah Anda sebelumnya. Bagus. Beberapa hari lagi ulang tahunmu yang ke-100, aku akan datang. Terima kasih Setiawan Junaidi, Darmawan Wahyu sudah menunggu di Balai Dewa Mulia untuk menyambut kedatangan Anda. Galang, aku tahu. Kalau bukan karena kamu, grup Darmawan pasti tidak akan menyerahkan proyek di Timur Kota itu ke perusahaan kami, Hartono. Aku mau bersulang untukmu. Oke, Ais. Kak Darmawan, benar-benar tidak menyangka Anda ternyata keponakan kandung Darmawan Wahyu dari grup Darmawan. Pantasan saja selama ini grup Darmawan selalu memberikan perhatian kepada kami. Dengan hubunganku dan Raisa, memberi perhatian lebih ke keluarga Hartono juga sudah seharusnya. Kalau saja Raisa tidak tiba-tiba menikah, mungkin kita sudah jadi satu keluarga. Sekarang juga masih ada kesempatan kok. Raisa, lebih baik kamu cerai saja dengan Setiawan Junaidi itu. Dia cuma sampah yang hidupnya bergantung padamu. Saat perusahaan ada masalah, dia sama sekali tidak bisa membantu. Mana bisa dibandingkan dengan Galang yang muda dan berbakat seperti ini? Iya kan? Iya Kak Raisa, kamu saja sudah sangat membencinya. Lebih baik cerai saja dengannya. Sudahlah. Tidak boleh melanggar wasiat ayah dulu. Nafkahin dia cuma tambah satu mulut doang. Keluarga Hartono juga bukan tidak sanggup. Ayo kita bersulang lagi. Kak, Apalagi datang untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Itu mobil Bapak Darmawan. Bapak Darmawan datang. Setiawan Junaidi, nanti jangan macam-macam. Kalau berani buat keributan di depan Bapak Darmawan, kita benar-benar tamat. Bapak Darmawan muda. Kak, jangan jalan sembarangan. Kalau kamu sampai menyinggung pejabat dan orang penting di dalam, walaupun itu kakakku, mungkin juga tidak bisa melindungimu. Raisa, Zulkarnain, Maya. Kenapa kalian belum masuk? Bukannya ada orang yang menghalangi jalan kita. Hartono Raisa saja mau cerai dengannya. Dia masih saja nggak mau lepas. Long susu yang kamu minta. Kau tunggu saja.
Aku yang urus. Soalnya kan dibawakan untukku. Kasian juga Hartono Raisa. Aku dan dia sudah putus 5 tahun lalu. Tak disangka dia masih ingat dengan jelas. Aku suka makan long susu dari toko Sutanto. Kamu maksa aku datang dalam setengah jam. Cuman untuk ngasih makan. Mantan kekasihmu. Kamu cuman anjingnya keluarga Hartono. Diberi tugas, kerjakan saja dengan baik. Jangan banyak bacot. Ngapain kamu cemburu? Barang sudah sampai, pergilah. Jangan bikin ribut. Setiawan Junaidi adalah suamiku. Juga salah satu pemilik keluarga Hartono. Beraninya kau memerintahnya seenaknya. Langsung minta maaf. Tanpa disadari, benang merah jodoh ini ternyata sudah memudar hingga hampir tak terlihat. Baiklah, masa 5 tahun sudah habis. Setelah racikan terakhir hari ini selesai, aku juga harus pergi. Pergi saja. Mau kuantar? Mau pergi kemana? Tinggal dulu, minum-minum bareng. Biar kuliah. Hartono Raisaku yang tercinta. Menikah dengan orang hebat seperti apa. Sampai-sampai aku, Darmawan Galang, kalah dibandingkan dia. Sudah sampai ke pesta ulang tahun Bapak Darmawan. Cerai, Hartono Raisa. Akhirnya kamu sadar juga, mau cerai dengan si buaya darat itu. Bagus sekali, ini kesempatanku datang. Hartono Raisa sekarang bukan hanya didukung keluarga Hartono, tapi juga dukungan dari tokoh misterius itu. Kalau bisa mendapatkan dia, maaf, membuatmu menertawakanku, urusanku nanti saja dibahas. Hari ini yang utama adalah Bapak Darmawan. Bapak Darmawan mana? Kenapa tidak ikut denganmu? Oh, pamanku pergi menyiapkan hadiah untuk tamu penting. Akan datang agak terlambat. Jadi aku disuruh duluan menjamu kalian semua. Hadiah? Bapak Darmawan ulang tahun malah harus menyiapkan hadiah untuk orang lain? Orang itu siapa sih? Hartono. Nanti kita harus benar-benar manfaatkan kesempatan ini untuk kenalan dengan orang itu. Karena hari ini ada tamu penting yang begitu besar akan datang, maka hal-hal yang tidak jelas dan tidak pantas itu seharusnya tidak muncul di sini. Mengganggu kesenangan tamu terhormat. Kamu sengaja berpakaian seperti ini untuk mempermalukan Raisa, kan? Cepat pergi sana. Lagi pula sekarang Raisa sudah tidak ada hubungan denganmu. Jangan terus-menerus mengganggu di sini. Kondisimu yang seperti ini memang tidak pantas muncul di acara seperti ini. Cepat pulang saja. Usimi sama pomi senja. Urusan kita bicarakan nanti. Galang, dia cuma sampah. Mana bisa dibandingkan dengan Anda? Dia cuma dulu memanfaatkan sedikit cara untuk membujuk kakek, sehingga Raisa dinikahkan dengannya, lalu hidup mengandalkan keluarga Hartono. Kalau tidak, sekarang entah di mana dia mengemis. Tidak bisa minum alkohol? Saya duluan pergi. Galang menyuruhmu minum. Kamu temani dia minum 2 gelas. Jangan cengeng seperti bukan laki-laki. Kak, kamu ngomong apa sih? Kamu lupa kakak ipar alergi alkohol? Apa? Alergi alkohol? Justru karena tidak bisa minum harus lebih banyak minum. Laki-laki dewasa, alkohol saja tidak bisa minum. Masih pantas apa tampil di depan umum? Masih ada apa harapannya? Ayo. Minum 1 gelas. Minumlah. Sedikit saja. Tidak akan apa-apa. Setiawan Junaidi. Di hari raya seperti ini, semua orang memberikan hormat dengan minum kepada orang yang lebih tua. Kenapa cuma kamu yang banyak tingkah? Cepat minum. Junaidi alergi alkohol. Kamu tidak tahu? Kalau suka minum, minum sendiri saja. Junaidi, kita pergi. Tidak minum. Kau yang bermarga, Junaidi, tidak mau menghargai aku begitu. Kau anggap aku patung tanah liat yang tidak punya temperamen?
Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Apalagi Darmawan Wahyu yang memohon aku datang ke pesta ini. Kenapa aku harus pergi? Hahaha. Pamanku memohon padamu. Kau seorang menantu sampah yang bahkan tidak punya baju yang pantas, berani bicara seenaknya? Kuberitahukan padamu, tamu mana yang diundang pamanku tertulis jelas di daftar. Kau menantu sampah, jangan cari-cari hubungan di sini. Tidak ada namaku di daftar. Itu masalah Darmawan Wahyu. Kalian seharusnya tidak bertanya padaku, tapi tanyakan langsung pada Darmawan Wahyu. Telepon ini, biar aku yang menelepon untuk kalian. Setiawan Junaidi, jangan ngomong sembarangan di sini. Memalukan saja. Mana mungkin kamu punya nomor telepon Bapak Darmawan Wahyu? Tanpa disadari, benang merah jodoh ini ternyata sudah hampir tak terlihat. Xian, Bapak Setiawan, apakah Anda sudah sampai di lokasi pesta? Darmawan Wahyu. Darmawan Galang bilang saya tidak ada dalam daftar tamu pesta ini. Tidak berhak menghadiri pesta ulang tahun Anda. Benarkah begitu? Apa? Bapak Setiawan, mohon maafkan saya. Saya kurang pertimbangan. Sebenarnya ingin menjemput Anda sendiri, tapi ada hal yang tak terduga, membuat Anda tersinggung. Darmawan Galang segera ke sini, minta maaf pada Bapak Setiawan. Ya. Bapak. Dengar ya, mulai sekarang kamu harus menuruti semua perintah Xianjun. Jaga Xianjun dengan baik. Kalau sampai membuat Xianjun marah lagi, aku yang akan menghukummu. Ya. Tidak ada masalah lagi kan? Tidak bisa minum alkohol, justru harus banyak minum. Seorang pria, masak alkohol saja tidak bisa minum. Bisa apa lagi? Masa depanmu apa? Karena pamanmu bilang harus nurut sama aku, maka aku tidak akan sungkan. Ini hadiah untuk pamanmu. Jaga baik-baik. Karena pamanmu bilang, kau harus mendengarkan aku, maka saya tidak akan sungkan. Ini oleh-oleh untuk Darmawan Wahyu. Jaga baik-baik. Berdiri. Pamanku hari ini saat pergi, sama sekali tidak memakai baju yang ada di video itu. Bangsat, persetan dengan jamuanmu. Setiawan Junaidi, kau berani menipuku. Pamanku hari ini saat pergi, sama sekali tidak memakai baju yang ada di video itu. Video itu adalah video palsu yang disintes. Tahukah kau, yang kau jatuhkan sampai mati itu adalah jalan spiritual pamanmu. Spiritual? AI tidak akan berhasil, jadi di sini main sulap ya. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu di sini. Satpam. Gila ini, usir dia keluar untukku. Aduh. Bukankah ini Jiang Taigong? Hentikan. Hentikan. Benar-benar kamu teman. Aku kira aku tidak akan bertemu kamu lagi. Dari mana datangnya orang-orang kecil ini? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Orang ini adalah Yuda Rizky. Kami datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Darmawan Wahyu. Tidak. Keluarga yang diperkirakan telah mendapatkan informasi tentang orang itu dan mengirim orang untuk menyelidiki. Keluarga yang dari Beijing. Itu adalah keluarga bangsawan tingkat atas. Mereka selalu enggan untuk bergaul dengan pedagang biasa seperti kami. Hari ini, bagaimana bisa mereka merendahkan diri datang ke pesta ulang tahun Darmawan Wahyu? Baiklah, aku tahu mungkin ada konflik antara kalian. Tapi, orang ini adalah temanku. Kalian melawannya berarti melawan keluarga kami, keluarga yang... Ingat itu. Kalian melawannya berarti kalian melawan keluarga Yuda. Udah paham? Yuda Rizky. Mungkin ada kesalahpahaman. Saya tahu Anda datang ke sini untuk tokoh penting itu. Tahukah Anda yang punya hubungan dengan tokoh penting itu adalah orang di samping saya ini, Hartono Raisa, kepala keluarga Hartono. Nanti saya jelaskan lagi padamu. Harusnya Anda tahu harus menjilat siapa, harus membantu siapa Anda seharusnya sangat paham.
Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Terus-terusan mengacaukan tugas, malah dapat masalah. Saya ingat Anda bintang baru di kota A. Kan, 5 tahun nilai pasar Hartono naik lebih dari 10 kali lipat. Dari begitu banyak pengusaha di kota A, Anda yang paling saya ingat. Terima kasih Tuan Yuda, masih ingat saya orang kecil seperti ini saya. Tentu saja ingat. Saya pernah lihat studi kasus Anda. Saya lihat Anda tidak sepiring nasi yang disuapi orang lain. Saya lihat Anda apapun hal bodoh yang Anda lakukan, selalu ada tangan besar di belakang yang bersihkan kotoran Anda. Aku menemukanmu, apapun hal bodoh yang kamu lakukan, selalu ada tangan besar di belakang yang membersihkan kekacauanmu. Aku masih berpikir siapa yang begitu berbakat. Ternyata adalah bapak tua di keluarga kami, teman lama itu ya, maka tidak heran. Tapi aku beritahu kamu. Apakah kamu adalah gundik si tua itu? Atau anak haram? Jangan ganggu aku. Dan jangan ganggu teman-temanku orang yang kamu takuti. Keluarga yang kami tidak takut. Berdasarkan apa kamu bilang begitu tentangku? Orang yang kamu sebut? Aku tahu sama sekali tidak kenal. Bisa sampai hari ini hanya berkat usaha pribadiku. Kalau benar begitu rajin. Lain kali jangan rajin lagi. Hei, bagaimana caramu memancing ikan itu kawan? Terlalu hebat memancing dengan tongkat lurus. Kamu benar-benar harus ajari aku. Memancing dengan kail lurus. Bagaimana bisa memancing dengan kail lurus? Bro, kamu tidak mungkin benar-benar Jiang Taegong reinkarnasi ya? Memancing itu pentingnya suasana hati. Memancing dengan kail lurus, pada dasarnya adalah cara untuk melatih diri dan menenangkan pikiran. Jika kamu memahami makna sebenarnya di dalamnya, maka kamu bisa mencapai keadaan di mana ikan dan diriku sama-sama terlupakan. Suasana hati sudah stabil, ikan ini secara alami akan naik. Maksudmu saat aku memancing, suasana hati tidak stabil. Kamu renungkan sendiri baik-baik. Oh ya, mengapa kakekmu menyuruhmu datang untuk menemui teman lama itu? Ada apa? Butuh bantuannya? Kenapa kakekmu menyuruhmu datang mencari teman lamanya itu? Ada apa, mau minta tolong apa? Jangan dibahas lagi, masalah ini bikin aku pusing banget. Aku punya gejala ngantuk terus, kan kamu tahu. Pokoknya susah bangun. Kakekku malah bilang aku ini roh ketidakselarasan roh. Dia suruh aku cari temannya buat diperiksa. Rohnya tidak stabil. Rohnya tidak stabil. Menurutku sih kakekku cuma sudah tua aja banyak cari masalah, semuanya mau ikut campur. Iya juga ya. Iya kan, aku juga mikir gitu. Kamu bilang roh tidak stabil. Di dunia ini mana ada penyakit roh tidak stabil. Ini masuk kategori pengobatan tradisional atau barat sih. Teman kakekku itu pasti cuma tukang tipu. Tukang tipu? Betul. Kalau kamu tidak percaya, kenapa hari ini masih datang? Aku yang mau datang? Itu kakekku yang maksa aku datang. Hari ini jangan sampai aku ketemu si penipu ini. Kalau tidak, pasti ku beri dia 2 tamparan. Aku tidak bisa pukul kakekku, masak penipu saja tidak bisa kupukul. Tapi kamu tadi bilang di belakang Hartono Raisa mungkin ada orang itu berdiri, tapi sekarang kamu merasa dia penipu. Di belakangnya pasti ada orang hebat yang memberi petunjuk. Tapi apakah orang itu? Aku tidak tahu, tapi dia musuhmu. Aku akan menjelek-jelekannya untukmu. Tapi kamu baru saja bilang, di belakang Hartono Raisa, mungkin ada orang itu berdiri, tapi sekarang kamu merasa lagi. Dia adalah penipu. Di belakangnya pasti ada orang pintar yang membimbing. Tapi apakah orang itu? Saya tidak tahu, tapi dia adalah musuhmu. Aku bantu kamu mencacinya sedikit. Kita tidak bahas ini. Kita lanjut bicara hal memancing dengan kail lurus ini. Bagaimana bisa masuk ke Yuda Rizky. Anda bisa duduk, tapi orang di sampingmu ini, dia tidak berhak duduk. Kok kamu lagi? Baru saja di luar tidak menghajarmu. Kamu tidak tahu sakit ya? Yuda Rizky, jangan susahkan aku dong. Posisi hari ini, semua untuk orang sepertimu. Yang disiapkan untuk orang terhormat, posisi terbatas. Kalau dia duduk, maka tamu lain akan menyalahkan. Dia berkata benar. Posisi ini memang bukan milikku. Jangan takut padanya. Aku di sini. Dia itu bukan apa-apa.
Disinilah posisiku. Keluarga Hartono tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang penting di balik keluarga Hartono, orang besar itu. Dan orang besar itu hari ini akan datang ke pesta ulang tahunku. Kalau sampai dia tahu Nona Hartono diperlakukan buruk, keluarga Darmawan kita akan hancur. Kamu turun sana. Kamu tahu nggak tempat duduk ini adalah untuk pamanku. Disiapkan untuk tamu paling terhormat hari ini. Untuk orang besar itu duduk. Kamu minggir. Aku tahu. Dan aku juga tahu. Yuda Rizky, teman lama yang disuruh kakekmu cari, teman itu sebenarnya adalah aku. Selamat. Kamu berhasil menemukannya. Mustahil. Lihat caranya main, jelas orang awam. Dibandingkan dengan Darmawan Galang, sama saja mencari malu. Sudah selesai? Jangan-jangan kamu nggak bisa main sama sekali. Berkelahi dengan Darmawan Galang, kamu gila ya? Aku memang nggak bisa. Tapi untuk menang darinya, nggak perlu bisa. Setiawan Junaidi, kamu masih ngomong besar. Dengan begini, kamu cuma nggak akan membuatku menghormatimu, tapi malah membuatku malu. Maaf agak keras sedikit. Setiawan Junaidi, kamu ngomongnya ngomong apa masih? Setiawan Junaidi, kamu mau mencelakai keluarga Hartono? Cepat turun. Kakak ipar, jangan macam-macam. Tempat itu bukan untukmu. Menantu keluarga Hartono ini gila ya. Berani duduk di tempat itu. Aku dengar tempat itu adalah Darmawan Wahyu khusus siapkan untuk atasannya. Iya, aku juga dengar. Katanya orang itu punya kekuasaan yang sangat besar. Bukan cuma keluarga Darmawan, beberapa bos perusahaan terkemuka di dalam negeri adalah muridnya. Si menantu ini berani duduk di tempatnya. Benar-benar nggak tahu nyawanya mahal. Kamu... Bro, jangan bercanda. Walaupun aku nggak merasa teman lama kakekku itu bisa ilmu-ilmu aneh, tapi dia bisa berteman dengan kakekku, pasti latar belakangnya besar. Jangan sampai kamu terjerumus sendiri. Aku nggak bercanda. Dulu kakekmu, Yuda Agung, nyaris dibunuh orang di Gunung Tai. Kalau bukan aku menyelamatkannya dari gerbang kematian, membawanya kembali, sekarang dia. Mungkin sudah menjadi seonggok tulang kering di kaki Gunung Tai. Kupikir hal ini. Dia pasti pernah ceritakan padamu, kan? Wah, bagaimana kamu tahu? Bro, jangan-jangan kamu benar-benar dewa tua yang diceritakan kakekku itu? Aku tidak bercanda. Dulu kakekmu Yuda Agung nyaris dibunuh di Gunung Tai. Kalau bukan karena aku menyelamatkannya dari gerbang kematian, menariknya kembali, sekarang ini. Mungkin dia sudah jadi seonggok tulang kering di kaki Gunung Tai. Kurasa hal ini seharusnya sudah dia ceritakan padamu, kan? Apa? Kok kamu tahu? Bro, jangan-jangan kamu beneran dewa tua yang diceritakan kakekku itu. Salah. Ini di kalangan kami bukan rahasia lagi. Banyak yang tahu kakekku pernah celaka di Gunung Tai. Lagi pula mana mungkin orang muda sepertimu ini. Orang itu menyelamatkan kakekku di Gunung Tai lebih dari 20 tahun lalu. Maksudnya umurnya nggak cocok. Sudah kuduga, menantu keluarga Hartono ini mana mungkin orang penting itu. Iya, siapa yang nggak tahu dia cuma sampah yang hidup numpang. Sudah lebih dari 20 tahun di keluarga Hartono, tetap aja nggak ada prestasinya. Cepat tarik dia turun. Nanti kalau Pak Darmawan dan orang penting itu datang, kita semua bakal kena getahnya. Dasar orang gila, aku bilang sekali lagi minggir kau. Ada apa? Duduk sebentar kenapa? Masih saja tidak kapok. Galang. Setiawan Junaidi, sudah cukup kamu mengacau? Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Dari dulu Raisa seharusnya tidak menikahi orang tak berguna yang tidak bisa apa-apa dan cuma jadi beban ini. Sudah, Bu.
Setiawan Junaidi. Aku tahu kamu ngambek hari ini karena cemburu. Aku dan Galang cuma sekadar basa-basi bisnis. Kamu tidak perlu ngambek karena ini. Begini saja, aku akan telepon Wahyu, biar dia yang bilang langsung ke kalian. Seperti kamu ini mana mungkin punya nomor telepon Pak Wahyu? Aku lagi serius ngobrol denganmu. Kamu malah bercanda. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Biasanya ngamuk di rumah saja sudah keterlaluan. Di acara penting begini kamu masih berulah. Mau mati? Keluarga Hartono tidak akan ikut mati bersamamu. Kamu kan mau cerai? Sekarang kamu cuma punya 2 pilihan. Pertama, minta maaf. Kedua, cerai. Keluar tanpa membawa apa-apa. Minggat dari keluarga Hartono. Baik. Aku pilih yang kedua. Apa katamu? Aku bilang. Ayo kita cerai. Apa ini? Hubungan kita sudah berakhir. Konsekuensinya? Tanggung sendiri. Maksudnya apa? Baik, cerai. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Hartono. Apa Pak Wahyu yang datang? Pak, kenapa Bapak datang? Junaidi. Kamu benar-benar di sini. Bagus sekali. Raisa, ini cincin pernikahan kamu dan Junaidi. Mau apa kamu? Ayah, Setiawan Junaidi terlalu semena-mena. Dia tidak tahu diri, bahkan dia duduk di kursi tamu kehormatan Darmawan Wahyu. Orang seperti dia sebaiknya kita jaga jarak sedini mungkin. Kenapa aku punya anak perempuan sebodoh ini? Hartono Indra, kamu mau apa? Setiawan Junaidi sudah gila begini. Masih mau membelanya? Sebenarnya Raisa adalah anak kandungmu. Atau Setiawan Junaidi. Junaidi. Kesalahan anak adalah kesalahan ayah. Anakku melakukan hal bodoh seperti ini, semua salahku. Aku mohon, demi hubungan kita selama ini, maafkan dia sekali. Selamatkan dia. Bukannya si bos ini cuma menantu keluarga Hartono. Kenapa kepala keluarga Hartono bicaranya? Agak aneh. Hartono Indra. Sudah terlambat. Kini 12 jam telah berlalu. Jiwa yang telah dikumpulkan sudah mulai menghilang. Bahkan aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, sisa umur Raisa hanya setengah bulan. Temanilah dia dengan baik. Jangan menghukumnya lagi. Apa? Apa jiwa menghilang? Apa umur sudah habis? Setiawan Junaidi, aku tahu kamu tidak rela. Tolong jangan lagi bermain sulap dan membodohi ayahku. Apa maksudnya jiwa dan rohnya menghilang? Apa maksudnya umurnya sudah habis? Setiawan Junaidi, aku tahu kau tidak rela. Bisakah kau berhenti bermain sulap dan membodohi ayahku? Benar. Anakku baik-baik saja. Di laporan pemeriksaan kesehatan, tertulis jelas dengan hitam di atas putih, tidak ada masalah. Kamu yang tidak punya hati nurani ini, berkali-kali mengutuk Raisa. Apa maksudmu sebenarnya? Diam. Kalian benar-benar bodoh. Kalian tahu kalian melewatkan apa? Kalian tahu kalian telah melakukan apa? Junaidi, aku mohon padamu. Aku akan bersujud padamu. Aku tahu, kau pasti punya cara. Kau pasti punya cara. Asalkan bisa menyelamatkan putriku, aku rela melakukan apapun. Junaidi, ini salahku mendidik anak. Ini salahku tidak bisa mengenali orang. Aku mohon padamu, selamatkan putriku.
Ayah, bangunlah. Kau juga berlutut. Kalau tidak, aku tidak mengakui anak sepertimu. Sudahlah, Hartono Indra. Setelah hal ini, ikatan karma antara kita sudah selesai. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Hartono. Aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Hartono. Sudahlah, Hartono Indra. Setelah kejadian ini, karma antara kita sudah berakhir. Mulai sekarang, aku dan keluarga Hartono tidak ada hubungan lagi. Setengah bulan lagi, pada pukul 3:04 malam. Saat Hartono Raisa menghembuskan napas terakhir, aku akan datang untuk menyelamatkan nyawanya. Hartono Indra. Terima kasih atas Setiawan Junaidi. Setiawan Junaidi, apa sih trik yang kamu gunakan? Membuat ayahku percaya omong kosongmu ini. Kamu seharusnya bersyukur. Kamu punya ayah yang baik. Aduh, dia tidak mungkin benar-benar teman kakekku itu kelihatannya memang agak rasa penipu jalanan. Hartono Raisa, tenang saja. Aku pasti akan membantumu memberi pelajaran yang baik kepada orang gila yang bicara ngawur. Kenapa pada diam saja bawa orang gila ini seret dia ke bawah? Berani membuat keributan di pesta ulang tahun keluarga Darmawan. Aku pasti akan memberi pelajaran yang baik kepadanya. Hentikan semua. Darmawan Wahyu Anda akhirnya datang. Menantu sampah itu sedang berpura-pura menjadi orang penting mengucapkan omong kosong di pesta ulang tahun. Diam kamu. Berhenti semua. Darmawan Wahyu, akhirnya Anda datang. Si menantu tak berguna itu sedang berpura-pura menjadi orang penting, berkata-kata sembarangan di pesta ulang tahun. Diam kau, dasar bodoh. Bukankah aku sudah bilang padamu lewat telepon dengan jelas? Orang ini adalah orang penting itu. Darmawan Wahyu, video itu bukankah itu dibuat oleh EI? Dia bagaimana mungkin dia adalah Setiawan Junaidi. Ini kesalahan Wahyu dalam mendidik. Silakan Setiawan Junaidi menghukum. Wahyu tidak bersalah. Mengapa harus dihukum? Tidak perlu untuk orang-orang tak penting ini merusak hubungan antara kita sebagai tuan dan hamba. Aku datang hari ini pertama untuk merayakan ulang tahunmu. Kedua, untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Setiawan Junaidi Anda, apa maksud Anda? Apakah aku melakukan kesalahan, membuat Anda tidak senang? Tolong Setiawan Junaidi jelaskan. Aku pasti akan berubah. Tidak. Wahyu selalu melakukan dengan baik. Hanya saja, urusan duniawiku sudah selesai. Sudah waktunya untuk bertapa dan berlatih. Hari ini aku datang. Sebenarnya ingin membantumu memulai jalan latihan. Sayangnya, kesempatannya sudah hancur. Darmawan Wahyu. Aku hanya menghancurkan seekor ikan. Ucapannya hanya berpura-pura misterius. Jangan percaya padanya. Diam! Paman Wahyu, aku cuma merusak seekor ikan. Omongannya cuma cari sensasi. Jangan percaya dia. Diam. Darmawan Galang, mulai hari ini keluarga Darmawan tidak ada hubungan lagi denganmu. Paman, Sudah begini keadaannya. Harapan panjang umur sirna. Wahyu, sekarang aku berikan hadiah lain untukmu. 100 tahun usia. Coba lagi. Memangnya dia dewa. Paman, jangan dengarkan omong kosong orang gila ini. Terima kasih atas berkahnya, Junadi. Astaga. Cara dewa. Benar-benar cara dewa. 100 tahun usia. Terima kasih atas berkahnya, Tuan Setiawan. Aduh. Cara dewa. Benar-benar cara dewa.
umur 100 tahun. Umur 100 tahun. Kalau aku bisa bertapa, bukan cuma 100 tahun. Kamu... Bangun Pangkangas, dia. Apa dia benar-benar dewa? Dia benar-benar dewa. Jadi yang selama ini kamu bilang, semuanya benar. Kamu memang bukan menantu tak berguna. Kamu yang selama ini bantu keluarga Hartono. Kamu yang selamatkan aku. Apa aku salah? Kok bisa begini? Kok bisa begini? Yuda Rizky, urusan di sini sudah selesai. Ikut aku pergi. Aku... Hormat kami mengantarkan Tuan Setiawan. Setiawan Junaidi. Yuda Rizky, urusan di sini sudah selesai. Ikutlah aku. Aku. Hormat mengantar Setiawan Junaidi. Setiawan Junaidi. Setiawan Junaidi. Tunggu. Kamu. Kau hancurkan jalan latihanku. Aku tak akan mudah melepaskanmu. Datanglah seseorang, bawa dia pergi. Darmawan Wahyu. Darmawan Wahyu. Hartono Indra. Sebelumnya, aku dengan keluargamu Hartono semua kerjasama. Semua itu karena menghormati Setiawan Junaidi. Karena istri dan anak perempuanmu tidak menghargai, bahkan berulang kali menantang Setiawan Junaidi. Maka kerja sama kita juga tak perlu dilanjutkan lagi. Membantumu mendapatkan kembali nyawamu. Ini adalah aku sebagai ayah. Hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Menyelamatkan nyawamu. Ini satu-satunya hal terakhir yang bisa aku lakukan sebagai ayah mulai hari ini. Aku, Hartono Indra, hanya punya satu anak perempuan, Hartono Aisyah. Sedangkan kamu, Zulkarnain Yasmin, keluarga Hartono tidak bisa menampung orang sehebat kamu. Soal perceraian aku akan menyuruh pengacaraku untuk bicara denganmu. Hartono Indra. Hartono Indra. Aku salah. Aku benar-benar salah, Hartono Indra. Ayah,